Terima kasih Anda masih bersama kami di News Pagi. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut inilah beberapa informasi pilihan redaksi, diantaranya kebakaran menimpa puluhan kapal yang bersandar di dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah. Api muncul setelah terdengar suara ledakan dari salah satu kapal. Puluhan kapal nelayan di dermaga Wijayapura, Cilacap, Jawa Tengah terbakar Selasa sore. Menurut warga, kebakaran muncul setelah terdengar suara ledakan dari salah satu kapal. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat ke kapal lainnya yang sedang bersandar di dermaga. Petugas pemadam kebakaran beserta warga berupaya memadamkan kobaran api, sementara polisi mengamankan lokasi kebakaran. Untuk sumbernya, kami sih saya tanyakan itu montir perbaikan dinamo lampu. Kemungkinan besar itu ada konsleting dari lampu tersebut. Itu saja yang kami tahu. Tadi posisi di mana kapal? Posisi agak di tengah, karena itu angin besar. Begitu ini kan kapal sekarang pakainya biber. Ya begitu nyala ya terus cepat sekali. Sampai saat ini kira-kira sudah berapa kapal yang kebakar? Waduh, kalau nominal kapalnya kami sendiri mungkin hampir 40 sampai 50 kapal. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi jenazah wanita dari lantai 2 rumahnya di Setiabudi, Jakarta Selatan. Evakuasi berjalan dramatis karena bobot tubuh jenazah mencapai 200 kg. Jenazah wanita bernama Jubaedah dievakuasi dari lantai 2 rumahnya di Jalan Menteng Mada 1 Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin malam. Akses tangga yang sempit serta berat badan jenazah yang mencapai 200 kg membuat petugas damkar harus memotong pagar dengan peralatan khusus agar jenazah bisa diturunkan menggunakan tandu. Menurut adik almarhumah, sang kakak awalnya akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena mengalami sesak nafas dan adanya riwayat penyakit asam lambung. Belum sempat dievakuasi, korban menghembuskan nafas terakhir saat petugas damkar tiba. Bukan jatuh sih, di sini terus kayaknya nyesek, saya bawa ke saya panggil perawat, melapor AGD. Lainnya ada pagar di atas yang harus kita potong karena untuk memudahkan evakuasi jenazah tersebut. Dan jenazah karena juga berat atau besar sekali, agak sulit untuk menaikkan ke tanah. Usai dievakuasi, jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kerap berpura-pura sebagai polisi lalu lintas dan memeras pengendara motor, seorang pria diamankan polisi. Barang bukti belasan STNK dan SIM juga turut diamankan. Polisi gadungan yang sering beroperasi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara diringkus polisi. Ia ditangkap setelah polisi mencurigai gerak-geriknya. Saat diperiksa, polisi gadungan ini tidak bisa menunjukkan kartu tanda anggota Polri. Pelaku telah 1 tahun beroperasi menjadi polisi gadungan dan memeras pengendara motor. Kita ada mengamankan seorang laki-laki yang pertamanya mengaku anggota Polri. Ternyata setelah dilakukan pengecekan, ternyata bukan merupakan anggota Polri. Kami masih mendalami apa motif daripada si pelaku tersebut karena banyak dia membawa STNK, kemudian barang-barang selain daripada yang dia miliki. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya belasan STNK kendaraan, SIM, handy talkie, dan borgol. Kasus ini kini ditangani Polsek Deli Tua, Medan, Sumatera Utara.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Musisi Ridho Roma mendapat remisi hari raya dan bebas bersyarat dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Putra sang Raja Dangdut menjalani hukuman 16 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Putra Raja Dangdut Rhoma Irama akhirnya dapat menghirup udara bebas. Ridho dihukum 16 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Selama di dalam lapas, Ridho mengaku mendapat pembinaan yang baik dari petugas. Ridho harus wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur dan nantinya akan dilimpahkan ke Balai Pemasyarakatan Bogor. Alhamdulillah di hari raya ini saya mendapatkan kabar gembira, saya bisa kembali bersama keluarga berkumpul. Saya ingin mengucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Tuli dan seluruh jajaran telah menerima saya dengan baik di sini. Dua pria ugal-ugalan sambil menggeber motornya di depan masjid saat warga akan sholat Id di Cianjur, Jawa Barat. Videonya viral di media sosial dan kini polisi sedang menyelidiki. Inilah video viral di mana dua pemuda diduga ugal-ugalan di depan Masjid Al-Furqon Cianjur, Jawa Barat saat warga akan sholat Id. Dua pemuda sempat dikejar warga yang emosi, namun tidak berhasil tertangkap. Aksi ini mendapat kecaman dari warganet. Polres Cianjur masih melakukan pencarian kepada dua pria ugal-ugalan tersebut. Polisi masih kesulitan melacak karena nomor polisi kendaraan tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Kepolisian juga masih mendalami kejadian tersebut. Apakah dilakukan oleh geng motor? Sementara kita menganalisa CCTV, kita belum bisa memastikan apakah dari geng motor. Karena kan itu satu sepeda motor ya yang dikendari oleh dua orang yang terjadi di depan masjid, sehingga kita perlu lakukan analisa di CCTV. Ya. Sementara dari nomor plat nomornya yang terlihat di CCTV kan tidak ada plat nomornya ya. Pihak kepolisian menghimbau jika mengenali pengendara motor tersebut segera melapor ke Polres Cianjur. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersilaturahmi ke pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo di Situbondo, Jawa Timur. Pengurus Pondok Pesantren mengaku pertemuan merupakan silaturahmi dan tidak ada pembahasan Pilpres 2024. Hari kedua Idul Fitri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersilaturahmi ke pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo di Situbondo. Menteri Pertahanan disambut pengurus Ponpes Kiai Haji Holil Asad Samsul Arifin. Pertemuan keduanya tertutup berlangsung selama beberapa jam. Pada awak media yang menunggu, Prabowo mengaku kunjungan berjumpa sahabat lamanya. Sementara pihak Pondok Pesantren menepis pertemuan Prabowo untuk membahas pemilihan presiden tahun 2024. Izin wawancara Pak, dalam rangka apa? Nanti ya, menjenguk sahabat lama. Menjenguk kata apa? Silaturahmi biasa, lebaran lah, setelah masa pandemi ya. Selama masa pandemi, beliau kan situasinya nggak mengizinkan. Jadi sekarang sudah longgar dan momentumnya lebaran silaturahmi biasa. Apa ada pembahasan terkait Pilpres ini? Nggak ada, tidak ada, tidak kesana. Silaturahmi, pertemuan biasa. Selain berkunjung ke Ponpes Wali Songo, Prabowo Subianto juga dijadwalkan bersilaturahmi ke sejumlah tokoh agama di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amiro Ahmad, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, pemirsa. Bayern Munchen memperpanjang kontrak pemain veteran mereka Thomas Müller, dan Müller akan bertahan bersama FC Hollywood hingga 2 musim mendatang. Bayern Munchen memperpanjang kontrak pemain veteran mereka Thomas Müller hingga musim 2023-2024.
Kontrak Müller sejatinya masih sampai tahun depan, tapi manajemen tidak mau menunggu lebih lama untuk memberinya perpanjangan kontrak. Müller memang merupakan pemain berpengaruh bagi Die Roten. Serba bisa di hampir semua posisi ofensif, Müller mencetak 226 gol dengan 624 penampilan bagi Bayern di semua kompetisi. Müller adalah pemain Jerman yang paling banyak mengoleksi trofi, yakni 31 trofi dari berbagai ajang. Khusus di Bundesliga, seturut keberhasilan München menjadi juara pada musim ini, Müller mengukir rekor sebagai pemain dengan trofi terbanyak. 624 penampilan Müller bersama Bayern juga membawanya berada di peringkat ketiga pemain Bayern München dengan jumlah penampilan terbanyak. Andai masih konsisten bermain lebih dari 40 kali dalam semusim seperti yang dilakukannya selama ini, Müller berpotensi melewati rekor Sepp Maier yang mengoleksi 700 penampilan pada akhir musim 2023-2024 nanti. Pemirsa, drama bakal tersaji pada laga semifinal leg kedua Liga Champions antara Real Madrid melawan Manchester City. Hujan gol dan hanya selisih 1 gol pada leg pertama, peluang kedua tim untuk partai puncak masih terbuka lebar. Real Madrid akan menjamu Manchester City pada leg kedua semifinal Liga Champions di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol. Jelang duel ini, Madrid dalam kondisi bagus usai menjadi juara La Liga Spanyol ke-35. Raihan trofi itu diyakini menjadi motivasi tambahan bagi Madrid menjamu Manchester City. Selain itu, Los Blancos juga dalam performa sangat baik dengan membabat habis 9 dari 10 laga terakhirnya dengan kemenangan. Namun, The Citizen sejatinya juga bukan lawan sembarangan. Mereka bertandang ke Bernabeu dengan performa impresif setelah tidak pernah kalah dalam 6 kesempatan terakhir menghadapi tim asal Spanyol di Liga Champions. Rinciannya yaitu 5 kali menang dan hanya sekali imbang. Secara matematis, City hanya butuh hasil imbang untuk melaju ke babak final usai menang 4-3 pada leg pertama. Namun ambisi ini diprediksi bakal sulit diraih, terlebih mereka bakal bertamu ke markas Madrid. Sementara itu, Miami Heat meraih kemenangan pertamanya di semifinal playoff NBA wilayah timur. Mereka berhasil unggul atas Philadelphia 76ers di game pertama dengan skor 106-92. These two teams split the 4 regular season meetings. Miami Heat meraih kemenangan pertamanya di semifinal playoff NBA wilayah timur melawan Philadelphia 76ers pada game pertama di FTX Arena Miami, Amerika Serikat. Tanpa Joel Embiid yang mengalami cedera wajah sejak game ke-6 playoff putaran pertama lalu, Sixers tidak bisa berbuat apa-apa. Here, Adebayo goes right to the rim. DeAndre Hunter tries to come over to help on the penetrate. James Harden memang sempat membuat Sixers menutup paruh pertama dengan memimpin 1 poin, namun itu menjadi satu-satunya momen Sixers unggul. Heat kemudian mendominasi dipimpin duet Bam Adebayo dan Tyler Hero. Adebayo mencetak double-double dengan 24 poin dan 12 rebound. Tighten the clamps. You want to get open. Go set a screen on the ball. Tucker wide open. Great read. Sementara Hero memimpin Heat dengan raihan 25 poin. Menang 106-92, Heat sementara unggul 1-0 atas Sixers dalam format best of 7. Heat akan kembali menjamu Sixers pada game kedua Kamis pagi waktu Indonesia. Sementara dari game pertama semifinal playoff NBA wilayah Barat, Phoenix Suns sukses membungkam Dallas Mavericks. Suns menang dengan skor 121-114. Luka and the Mavs. Man, that's a bad right there. Coming off that 4-2 win. Phoenix Suns sukses mengukam Dallas Mavericks pada game pertama semifinal playoff NBA wilayah Barat di Footprint Center, Phoenix, Amerika Serikat. Booker, beautiful shot outside. Contorts and hits. Mavericks tidak mampu menang meski bintang mereka Luka Doncic tampil panas. Luka menyelesaikan laga ini dengan raihan 45 poin dan 12 rebound. Suns tampil lebih kolektif. 6 pemainnya mencetak 2 digit poin. DeAndre Ayton menyumbang perolehan terbanyak dengan raihan 25 poin.
this is the second time we've seen this. Sementara Devin Booker nyaris mencetak double-double dengan 23 poin dan 9 rebound dalam kemenangan 121-114 Suns atas Mavericks. In this series, little shimmy. Oh, let's have this little dance together, my friend. And then Hasil ini membawa Suns berebut game pertama dan unggul 1-0 atas Mavericks dalam format best of 7. 2-on-1. McGee sails in 3-1. Game kedua akan kembali digelar di markas Suns pada Kamis pagi waktu Indonesia. Somehow he crawled through. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Lifter Windy Cantika Aisyah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Ia memborong 3 emas dalam kejuaraan dunia angkat besi junior 2022. Lifter putri Indonesia Windy Cantika Aisyah menjadi juara dunia dengan meraih 3 medali emas di kejuaraan dunia angkat besi junior 2022 di Heraklion, Yunani. Tampil di kelas 49 kg, Windy yang juga meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu tidak tertandingi lawan-lawannya. Ia unggul dalam angkatan snatch, clean and jerk, serta total angkatan. Pada angkatan snatch, Windy mencatat angkatan tertinggi 85 kg. Catatan angkatannya naik seberat 1 kg dibanding ketika tampil di Olimpiade Tokyo. Di angkatan clean and jerk, lifter asal Jawa Barat itu mencatat angkatan seberat 102 kg dengan total angkatan 185 kg. Meskipun mengantongi 3 emas, Windy belum berhasil mempertajam 3 angkatan rekor juara dunia remajanya, yaitu 190 kg yang terdiri dari 86 kg angkatan snatch dan 104 kg angkatan clean and jerk. Ia juga belum mampu memecahkan rekor juara dunia junior yang saat ini masih dipegang lifter Cina Hui Huaqiang dengan total angkatan 206 kg, yakni 92 kg angkatan snatch dan 114 angkatan clean and jerk. Beralih ke informasi hiburan pemirsa. MNC Pictures dan IDN Pictures berkolaborasi untuk menayangkan film biopik komedi berjudul Sri Mulat Hil Yang Mustahil. Penggarapan film nasional ini menandai bangkitnya industri perfilman Indonesia dari pandemi. Film Sri Mulat Hil Yang Mustahil merupakan film biopik pertama yang menayangkan tentang karir kelompok lawak legendaris Sri Mulat. Tidak hanya bergenre komedi, film garapan MNC Pictures yang berkolaborasi dengan IDN Pictures ini juga memberikan banyak pelajaran hidup. Mulai dari persahabatan, kekeluargaan, hingga mengatasi permasalahan keuangan yang dialami grup lawak legendaris pada masanya. Jadi kita mendesain film ini memperkenalkan ulang siapa Sri Mulat itu dan latar bagaimana mereka menemukan karakter yang kita kenal saat ini. Kumisnya Asmuni itu dari apa, kenapa Gepeng dipanggil Gepeng, kenapa Kabul dipanggil Tesi kemudian gitu. Itu semua karakter yang mereka cari dan secara sejarah faktanya ini based on true story. Harapannya pasti ini ditonton orang banyak ya, dan pastinya juga yang menonton jadi mengerti kenapa guyonan Sri Mulat itu mulainya dari mana, kemudian juga bagaimana nilai-nilai perjuangan yang dulu tanpa disadari. Diperankan oleh aktor-aktor ternama tanah air, film ini dikemas untuk dapat merangkul seluruh masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z. Masyarakat bisa menikmati film ini sambil mengisi liburan usai lebaran bersama keluarga. Dari Jakarta, Rizka Dior, Muhammad Khairuddin, Jaka Setia, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi dari sekaligus mengakhiri jumpa kita pada iNews pagi hari ini. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.